Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan kita melanjutkan tentang masail. Kita sampai masail ke-12. Tsaniyah ta'asyarah. التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. Memperhatikan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat. Beliau memberikan wasiat-wasiat sebelum beliau wafat. Di antaranya 5 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan jangan sampai kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Banyak wasiat-wasiat Nabi yang belum dijalankan oleh kaum muslimin. Sebagiannya sudah dijalankan oleh kaum muslimin, seperti berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagian kaum muslimin telah menjalankannya, bahkan seluruh para sahabat telah mengamalkannya. Ada wasiat Nabi yang sampai hari ini belum dijalankan dan nanti akan terjadi insyaallah. Apa? Membersihkan Jaziratul Arab dari orang-orang kafir. Salah satu wasiat Nabi, keinginan Nabi yang belum terlaksana adalah membersihkan Jaziratul Arab. Bukan hanya Mekah Madinah, seluruh Saudi, Yaman, Oman, Jordan sampai Mesir. Beliau ingin bersih dari orang-orang kufar dan nanti akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, dunia akan dikuasai oleh kaum muslimin dan ribuan Yahudi berlarian dari kejaran kaum muslimin sampai mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon, tetap ketahuan dan dibunuh. Karena pohon-pohon waktu itu bisa bicara kecuali pohon Warqat, pohonnya Yahudi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan terjadi. Nah, di sini berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi berwasiat, walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi biha haqiqatan. Tapi wasiat Nabi sini tidak secara hakikat, tidak secara sungguh-sungguh itu wasiat. Aku berwasiat begini, tidak. Tapi hakikatnya adalah wasiat. Karena wasiat ada kalanya jahar, terus terang, jelas, ada kalanya tidak. Ya. Seperti Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kalau bukan kita baru saja keluar dari jahiliyah, kalau bukan karena kaum yang baru saja keluar dari masa jahiliyah,
maka akan aku rombak Ka'bah begini, pintu masuk dengan pintu keluar beda, kemudian hijir Ismail dinaikkan, kemudian begini. Ini dihafal, dicatat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa ini? Tentu beliau berwasiat, kalau tidak ada fitnah lagi, tolong Ka'bah dirubah jadi begini. Cuman tidak secara jelas seperti itu. Hanya Nabi mengatakan dengan kalimat yang lebih ringan tadi. Kalau bukan karena kaum yang baru saja keluar dari jahiliyah, akan aku rubah Ka'bah begini. Nabi wafat, Aisyah masih ingat ucapan Nabi. Nah, Aisyah wanita yang cerdas, hafalannya kuat. Lalu Aisyah memberitahukan ini kepada keponakannya, anak dari Asma, bernama Abdullah bin Zubair. Kebetulan Abdullah bin Zubair waktu itu memimpin Mekah dan Madinah. Bahkan sebagian ulama mengatakan khalifah. Abdullah bin Zubair sebelum dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf sempat menjadi khalifah, berarti berkuasa. Maka Abdullah bin Zubair merubah Ka'bah persis seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Aisyah. Dirubahlah oleh Abdullah bin Zubair persis seperti keinginan Nabi. Pintu masuk dengan pintu keluar beda, hijril ma'il ditinggikan dan seterusnya, persis seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Mekah diserang oleh Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair dibunuh dan banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh. Luar biasa kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf mengembalikan Ka'bah seperti semula. Jadi apa yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair sesuai dengan keinginan Nabi, dikembalikan lagi ke bentuk semula jahiliyah sampai hari ini. Ya. Berarti ini masih merupakan PR, karena itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tentu tidak wajib. Ya, kalau wajib tentu sudah dijalankan oleh Nabi sallallahu. Hanya ketidaksempurnaan. Tidak sempurna kan kurang baik. Ya. Bal asyara ila annana idza tamassakna bi kitabillah falan nadilla ba'dahu. Beliau tidak berwasiat secara hakikat, tapi beliau hanya menunjuk, memberikan isyarat bahwa jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Apabila kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak disebut as-sunnah di sini. Berarti mencakup, masuk. Awas, kaidah itu jangan sampai dilupakan. Wa min a'zami ma ja'a bihi kitabullah qawluhu ta'ala, dan hal terbesar yang ada dalam Al-Quran yang merupakan wasiat tadi adalah apa yang terdapat dalam suratul An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Apa yang pertama? Yang paling diharamkan nomor satu oleh Allah, paling dibenci oleh Allah, syirik. Al-israku billah, ini wasiat terbesar.
Ketika wasiat ini tidak dijalankan, maka wasiat-wasiat yang lain percuma dijalankan. Kan Nabi berwasiat, memerintahkan kepada kita untuk sholat, puasa, zakat, haji, berjamaah, bersedekah dan seterusnya. Percuma kita laksanakan wasiat Nabi tadi kalau wasiat terbesar ini tidak kita amalkan. La in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Ditoknya siapa ini? Yang diancam seperti ini siapa? Rasulullah SAW. La in asyrakta. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu. Bukan asyraktum di sini, asyrakta. Siapa Nabi Muhammad SAW? Itu diancam. Apalagi kita. Ya, kita lanjutkan ke 13. Ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui hak Allah atas kita. Allah punya hak, kita punya hak. Apa hak Allah, apa hak kita, sudah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Kita berhak apa? Masuk surga kalau tidak menyekutukan Allah. Allah berhak apa? Berhak untuk tidak disekutukan, disembah satu-satunya. Satu-satunya yang disembah hanya Allah, itu hak Allah. Dan ketika itu kita lakukan, menyembah Allah satu-satunya, maka kita berhak surga. Ya, walaupun berzina, walaupun minum khamar, walaupun berjudi, walaupun membunuh, walaupun. Ya. Yang ke-14, Ar-Rabi'ah Ashar. Ma'rifatu haqqil ibadi 'alaihi idza addaw haqqahum. Mengetahui hak hamba apabila maka hak hamba di sini tidak berdiri sendiri, tidak dengan hak Allah berdiri sendiri, tidak ada syarat. Allah berhak disembah satu-satunya. Adakah syarat? Tidak ada. Tapi hak hamba ada syarat. Hak hamba adalah masuk surga. Syaratnya apa? Syaratnya apa tadi? Tidak menyekutukan Allah. Berarti bersyarat. Ada syarat. Nah, syarat dipenuhi, yaitu menyembah Allah satu-satunya, baru janji Allah akan dipenuhi, masuk surga. Sama dengan pertolongan Allah akan datang kalau kaum muslimin apa? Menolong agama Allah. Maka hari ini jangan berharap kita ditolong oleh Allah sebagaimana yang kita saksikan. Irak pura-puranda, Suriah pura-puranda, saudara-saudara kita di sana hancur, binasa, mati, kelaparan. Berarti apa? Berarti tidak ditolong oleh Allah. Mustahil kalau Allah mau menolong kok masih kelaparan, masih pura-puranda, masih binasa, masih terinjak-injak oleh orang-orang kufar. Ya mustahil kan? Berarti lemah Allah. Jadi keadaan pura-puranda di negeri-negeri Islam. Karena apa? Karena Allah tidak menolong mereka. Ini yang sering dilupakan pembahasan. Mereka berkutat di masalah teknis, nggak menguasai persenjataan, nggak bersatu, nggak ini, nggak itu. Itu kecil masalah teknis. Inti permasalahan kaum muslimin pura-puranda hari ini negeri-negeri Islam. Kenapa? Karena Allah tidak tolong. Itu inti permasalahan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang tentu ada di benak kita semua, kenapa Allah tidak berkenan menolong kaum muslimin? Yang ditolong malah Amerika, Jepang, Eropa, Inggris, Prancis, ya kan? Kenapa? Itu yang mestinya dibahas. Itu yang dilakukan oleh kaum salaf hari ini.
Itu yang sedang diperjuangkan oleh du'atus salaf kali. Itu yang tidak ada perhatian dari kaum hizbiyin, harafiyin yang sibuk berpartai, berparlemen, tidak memperhatikan ini. Yang sedang memperhatikan ini adalah du'atus salaf. Kenapa Allah tidak menolong kaum muslimin? Sudah ada jawabannya di dakwah salaf. Di dakwah mereka enggak. Mereka berkutat masalah teknis, yang bikin partai Islam gimana supaya bersatu gini gitu. Itu masalah teknis kecil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkenan menolong, menyatukan, menguatkan, mengibarkan kaum muslimin, mudah. Intinya kenapa Allah nggak mau itu? Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan di sunnah-sunnah Nabi SAW. Hanya luput dari pantauan mereka orang-orang hizbiyin, harafiyin. Dan itu yang diajarkan oleh du'atus salaf. Ya, maka yakin kita seyakin-yakin ketika dakwah sunnah, dakwah salaf ini berkibar, diikuti oleh kaum muslimin, digigit dengan gigi geraham, tinggal menunggu saat pertolongan tiba, tinggal menunggu. Kalau Allah sudah berkenan menolong, selesai. Tanpa parlemen, tanpa partai Islam, tanpa organisasi Islam, tanpa persenjataan, tanpa ekonomi Islam, tanpa mudah kejayaan ini. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, pakai partai? Enggak. Pakai parlemen? Enggak. Pakai teknologi? Enggak. Pakai ekonomi? Enggak semua. Tapi Allah menolong Rasul dan para sahabat. Akhirnya menang. Ya, mengalahkan orang-orang kufar. Ditolong oleh Allah. Yang ke-15, Al-Khamithah Asyarah. Anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Permasalahan ini banyak tidak diketahui oleh para sahabat. Tahu dari mana? Tahu dari mana beliau Syekh Utsaimin berani memastikan hal ini banyak tidak diketahui oleh para sahabat? Tahu dari mana? Bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang bertauhid pasti akan masuk surga, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia berjudi. Ucapan ini, kalimat ini, kaidah ini, dalil ini banyak tidak diketahui oleh para sahabat. Kenapa? Kenapa beliau berani memastikan ini? Karena yang benar Nabi bersabda seperti itu cuma Mu'adz bin Jabal, kan berdua dengan Mu'adz. Kan Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain, kepada yang lain? Hari itu tentu maksud Mu'adz kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi bilang jangan. Nabi bilang jangan. Ya. Lalu Mu'adz terpaksa menyampaikan itu kapan? Detik-detik atau di akhir kehidupan beliau. Berarti kan Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, para sahabat yang lain sudah wafat. Ya. Berarti banyak yang tahu dari mana? Orang yang dengar cuma Mu'adz. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada ilmu yang tidak tahu tidak apa-apa. Biasanya keutamaan. Ya, antum tahu keutamaan sholat 5 waktu apa? Banyak yang tidak tahu. Paling seperti mandi berapa hari? Mandi 5 kali dalam sehari semalam di depan rumahnya. Apalagi, ya. Padahal kalau dia subuh apa? Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia seisi.
tidak meninggalkan masjid sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat sama dengan haji dan umroh. Itu kan yang tidak wajib. Gimana subuhnya, gimana duhurnya, kita nggak tahu. Nanti akan kita dapati nanti. Masalah nggak masalah. Tidak mengetahui keutamaan nggak masalah, asal kita melakukan. Maka ketika kita mengatakan ini wajib, selesai. Mau tahu keutamaannya mau tidak, selesai. Ketika Allah atau Rasulnya mengatakan ini wajib, selesai. Jangan pernah ditinggalkan. Pasti keutamaannya besar sekali. Kalau yang tidak wajib, justru disebutkan keutamaannya. Karena mau melakukan silakan, nggak melakukan juga nggak masalah. Maka kadang-kadang disebutkan keutamaannya. Jadi, keutamaan orang yang bertauhid, yang tidak syirik, banyak para sahabat yang tidak tahu. Mu'ad yang tahu. Melihat dohirnya, ya lebih tahu orang-orang setelah Mu'ad atau kita ini. Dalam hal ini ya. Dalam hal ini mungkin Abu Bakar, Umar, yang lain nggak tahu, kita tahu. Karena waktu Mu'ad menyampaikan hadis ini, Abu Bakar, Umar, dan lain-lain sudah meninggal. Tahu dari mana? Kita tahu dari Mu'ad. Okay. Tidak mengetahui keutamaan sebuah ibadah yang kita lakukan, itu mempengaruhi pahala kita atau tidak? Jawabnya tidak. Ada nenek kita, kakek kita tidak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Dia nggak tahu kalau qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Dia nggak tahu. Dia tahunya bahwa itu sunnah, tidak bid'ah. Dia tahunya ini perintah Nabi walaupun tidak wajib. Dia nggak tahu kalau keutamaannya lebih baik dari dunia seisinya. Dapat nggak dunia seisinya? Dapat apa tidak? Dapat. Tidak mengetahui keutamaan tidak menyebabkan dia terhalang mendapatkan keutamaan. Ya, kan banyak dari bapak kita, kakek kita itu habis subuh tidak pernah pulang, ya, sampai menunggu matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat di kampung-kampung, di daerah-daerah. Dia tidak tahu keutamaannya, dia senang seperti itu, kebiasaan dan diduga bisa. Apakah dia dapat haji dan umrah? Dapat atau tidak? Nah, sama dengan dosa. Saudara-saudara kita yang bekerja di pagi-pagi, dia nggak tahu kalau itu dosanya seperti zina dengan ibunya. Besar sekali kan? Besar apa tidak dosanya? Tetap besar. Tetap besar. Ketika dia tahu bahwa itu haram, dia nekat. Dia tidak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Dia mencuri, ketahuan, tertangkap, dipotong apa tidak tangannya? Potong apa tidak? Tetap dipotong, walaupun dia tidak tahu. Dia tidak bisa beralasan berdalih, maaf saya tidak tahu. Kalau begini saya tidak akan mencuri. Kalau begini saya tidak akan berzina, dicambuk, direjam. Tahu nggak tahu, tetap dicambuk. Tahu nggak tahu, tetap direjam. Ya. Apalagi di hadapan manusia, di hadapan Amirul Mukminin, di hadapan Allah sama. Di hadapan Allah yang beda itu, tahu nggak kalau itu wajib, tahu nggak kalau itu haram. Ini agak berbeda. Ya, saya kira sudah beberapa kali kita bahas. Orang yang tidak tahu kalau jilbab itu wajib, dia potong jenggotnya. Orang nggak tahu kalau jilbab itu wajib, dia nggak pakai jilbab. Orang nggak tahu kalau utang 1 juta kembali 1,2 itu riba, dia nggak tahu, dikiranya halal. Ini beda. Yang kita bahas kan dia tahu, cuma dosanya seberapa dia nggak tahu. Tetap sama saja. Yang ke-12,
jawazu kitmanil ilmi lil maslahat, bolehnya menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Boleh, boleh. Kalau tidak demi kemaslahatan, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Bahkan ancamannya apa? Masih ingat? Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin ma'. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, dia tahu tapi dia tidak jawab. Ya, kalau saya jual tes 1 juta, kalau saya jual kredit 1,5, boleh apa tidak Pak? Saya tahu itu berdasarkan pelajaran yang saya pelajari, saya tahu itu haram. Saya diam, saya tidak jawab gitu. Karena satu dan hal saya tidak jawab, maka terancam saya. Ulsima yawmal qiyamati bilijamin ma', nanti akan dikendali dengan kendali api neraka. Itu tidak demi kemaslahatan. Adapun demi kemaslahatan, boleh. Boleh. Siapa contoh? Muadzin Jabar. Muadzin Jabar kan menyembunyikan ilmu ini untuk beberapa tahun, disembunyikan sampai menjelang akhir hayatnya. Takut ini merupakan ilmu yang tidak boleh disembunyikan, akhirnya terpaksa disampaikan. Awalnya disembunyikan, ini boleh. Terutama ketika ada seseorang yang apabila kita sampaikan, maka dia akan terus berbuat maksiat, tidak takut. Orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia pasti akan masuk surga walaupun dia berjudi, walaupun dia minum. Antum sampaikan hadis ini kepada teman antum yang sedang berjudi, yang sedang minum khamr. Antum sampaikan hadis ini. Kira-kira manfaat apa mudarat? Mudarat dari judi. Ya, sampaikan hadis ini. Apa kata dia? Bagus, hadis bagus. Dia akan terus judi, dia akan terus mabuk, dia akan terus zina dengan hadis ini. Tapi disampaikan kepada antum, kepada kaum muslimin yang memang sudah jauh dari zina, khamr, judi, insya Allah tidak masalah. Ya, dan tidak akan meremehkan ampunan Allah kepada para pelacur, penjudi. Tidak seperti anak-anak muda Khawarij ini. Mungkin anak-anak muda Khawarij tidak tahu hadis ini, maka melihat pelacur itu seolah-olah dia pasti masuk surga, pelacur pasti masuk neraka. Melihat koruptor, melihat pezina, penjudi, seolah-olah mereka pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Ini yang bahaya. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena dia keluar dari ilmu. Berarti boleh demi kemaslahatan kita boleh menyembunyikan ilmu. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kebaikan, kebaikan akhirat. Seperti tadi kan kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia disembunyikan. Ini tidak boleh. Ya. Kalau saya sampaikan, kalau saya jawab bahwa itu riba, kalau saya jawab bahwa itu bid'ah, maka orang nggak mau ngaji lagi ke saya. Maka demi kemaslahatan saya jawabannya sunnah. Ini bukan kemaslahatan, bukan kemaslahatan akhir, nggak bisa. Awas, jangan sampai salah memberikan hukum. Ya, kalimat ini harus dipahami dengan sebenar. Nggak boleh salah dalam memberikan contoh. Itu contoh yang salah. Ya.
Hati-hati, contoh yang salah itu bisa menyesatkan. Ada seorang dai yang mengaku sunnah, dia duduk bersama ahli bid'ah, lalu ketika ditanya, jawabannya Ibnu Abbas. Ini kan jauh. Ibnu Abbas kan pernah mendatangi orang-orang Khawarij. Ini kan jauh kan? Gak bisa contoh itu lalu ditelan mentah-mentah. Oh ya, berarti boleh ya duduk semajlis dengan ahli bid'ah, karena Ibnu Abbas pernah mendatangi orang-orang Khawarij. Ini beda jauh. Orang-orang Khawarij dikasih kesempatan bicara apa tidak oleh Ibnu Abbas? Tidak, diam orang Khawarij itu. Ibnu Abbas yang bicara, disampaikan kalau Rasul, disampaikan. Tidak ada kesempatan orang Khawarij berbicara, Ibnu Abbas yang berbicara. Dan pada Allah atas izin Allah, 2/3 dari mereka bertaubat. Karena gak ngomong, yang ngomong Ibnu Abbas. Kalau ini kan gak mungkin, karena duduk satu majlis dengan ahli bid'ah, dia ngomong, ahli bid'ah ngomong, gak bisa ini dijadikan hujjah. Ya, maka hati-hati membikin contoh, hati-hati beristidlal. Kadang-kadang dalilnya benar, dalilnya sahih, yang salah apanya? Istidlalnya. Maka para ulama mengatakan nikmat dalil wa bisal istidlal. Dan sebagus-bagus dalil dan seburuk-buruk istidlal. Dalilnya seperti apa kan sahih, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tetapi istidlalnya sama. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas beda dengan apa yang dilakukan oleh dai, beda jauh. Ya. Maka hati-hati dengan kalimat boleh menyembunyikan ilmu untuk sebuah kemaslahatan. Hati-hati dengan kalimat ini. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'adz bin Jabal mutlak? Nah, ini yang perlu pembahasan. Barangkali antum timbul pertanyaan, bukankah Nabi melarang? Jangan kau sampaikan, nanti mereka akan berbudak-budak. Kok disampaikan juga oleh Abbas? Gitu ya. Barangkali ada di benak kita, berarti Nabi menyuruh ilmu ini ditutup. Kan gitu. Nabi menyuruh ilmu ini disembunyikan. Rapat-rapat jangan sampai ada yang tahu. Betul? Salah. Di mana letak salahnya? Di mana letak salahnya kesimpulan ini? Kan Nabi melarang Mu'adz menyampaikan hadis tadi, takut nanti mereka berbudak-budak. Ya. Apakah dengan demikian Rasulullah menghendaki hadis itu ditutup rapat-rapat jangan sampai ada yang tahu? Salah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya Nabi menyampaikan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau hadis itu ditutup rapat-rapat jangan sampai ada yang tahu, ngapain Nabi menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? Udah diem aja. Ya kan? Udah diem aja. Kalau Mu'adz itu nakal ya, jadi kan pikiran nakal kita. Mu'adz mungkin akan jawab ketika Mu'adz, ya Rasul, bolehkah aku sampaikan ini? Jangan. Mu'adz balik lagi, ya kenapa aku sampaikan kepada aku? Ya kan gitu ya. Nah, Mu'adz kan sopan ya, kalau kita mungkin kasar gitu ya. Kenapa aku sampaikan kepada aku? Ini faham, Mu'adz faham bahwa boleh. Yang tidak boleh kalau disampaikan lalu si fulan ini jadi menggampangkan seperti tadi. Sudah jelas lagi minum khamr, sudah jelas lagi berjudi, disampaikan hadis itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, paham ya? Satu lagi, 16. Istihbabu isyaratil muslimi bima yasuruh
disukai menyampaikan kepada kaum muslimin apa yang menyebabkan kaum muslimin senang. Siapa yang tidak senang dengan hadis ini? Saya kira tidak. Sunnah disampaikan asal tidak membawa mudarat, ya, orang akan senang. Nah, karena itu keluar dari sunnah dan sangat salah fatal orang yang hobinya menakut-nakuti kaum muslimin padahal dia sendiri muslim, ya. Awas Syiah, awas ini, awas itu, awas liberal, menakut-nakuti kaum muslim. Kan suka ada yang tahu, ya. Bapak nggak tahu agenda Nasrani 2020, ya, akan membuat Jakarta ini Nasrani. Itu ucapan begitu keluar dari mulut-mulut orang Hizbin Hakim itu sebelum tahun 2000. Disebutnya tahun 2000, saya kira antum tahu lah, ya. Nah, tetapi kaum muslimin, Bapak Ibu tahu target Nasoro ini ngomongnya tahun 90-an. Tahun 2000 akan berdiri gereja sekian ini. Nah, tidak terbukti. Nggak usah takut. Yang penting kita berdakwah, selesai. Ini yang terjadi, ya. Kalau betul itu agenda Nasrani gagal, kalau betul itu agenda Syiah gagal, kalau lihat Syiah hari ini dikebukin dari mana-mana, ya. Nggak usah takut. Nggak boleh menakut-nakuti kaum muslimin. Syiah begini, Syiah begitu, agenda Syiah begini, akan membuat Indonesia seperti apa? Seperti Suriah 2020, 2030. Oh begitu, ya. Ini rajman bil ghaib. Ini mengira-ngira hal yang gaib. Hanya apa yang baru? Apa yang akan terjadi besok? Apalagi ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tidak boleh memberikan ketakutan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin itu digembirakan. Basyiru wa la tunfiru, ya, gembirakan. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan ditakut-takut. Ya, lihat Nabi SAW nggak pernah nakut-nakuti kayak gitu. Yang ada, lihat kerajaan Romawi aku lihat, singgasana Parsi aku lihat, semuanya akan ditaklukkan oleh kalian kaum muslimin. Memberikan semangat. Di saat apa? Di saat Rasul dan para sahabat tidak berani keluar dari Madinah, kan bikin parit gitu, ya. Kan berarti nggak berani keluar, dikepung oleh tentara Abu Sufyan, ya kan? Tapi yang keluar dari mulut Nabi kabar gembira, nggak menakut-nakuti. Kalau Nabi menakut-nakuti nggak tanggung-tanggung, agak kubur, siksa neraka, itu kalau mau takut-takut, ya. Sekedar miskin, berjajah, dikuasai orang kufar, yang penting kita selamat dari Allah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?